Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tutorial bagaimana cara untuk mendirikan PT Perseorangan full online. Nah, di saat ini bagi teman-teman yang usahanya masih dalam ruang lingkup kategori kecil tapi ingin mendirikan badan hukum ataupun malas mengurus surat-suratnya karena repot, kini itu ada tutorial yang sangat mudah melalui online untuk mendaftarkan usaha teman-teman sebagai PT Perorangan. Nah, bagaimana prosedur untuk mendirikan PT Perorangan ini dan bagaimana langkah-langkahnya secara teknis dan apa aja nih yang harus teman-teman siapin kalau mau bikin PT Perorangan. Nah, kita akan langsung praktik tutorialnya melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM melalui situs ahau.co.id dan kita akan membahasnya di video ini. Nah, untuk memperoleh akses bisnis UMKM dalam menjalankan usahanya serta mendapatkan investasi maupun fasilitas permodalan, sekarang itu lebih dikenal sebagai PT Perorangan yang dapat didirikan hanya dengan satu orang saja dan prosesnya cukup sederhana dan biayanya juga cukup terjangkau melalui situs ahau.co.id. Nah, sebelum kita lanjut ke situs ahau.co.id, kita akan membahas terlebih dahulu apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum mendirikan PT Perorangan. Nah, beberapa hal yang teman-teman perlu siapin adalah yang pertama itu nama PT-nya, di mana tersebut nama PT-nya tidak boleh dipakai oleh PT lain dan namanya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum maupun kesusilaan. Alangkah baiknya teman-teman menyiapkan nama PT ini lebih dari 2 sebagai alternatif kalau misalnya nama PT yang pertama diajukan ditolak oleh sistem. Yang kedua itu adalah modal PT-nya. Nah, ini siapin aja modal yang sesuai dengan aktual modal usaha teman-teman. Gak ada jumlah minimalnya dibatasin dalam PT Perorangan ini. Misalnya kalau teman-teman cuma punya modal 10 juta, sudah bisa mendirikan PT Perorangan. Namun karena PT Perorangan ini dituju pada UMKM, maka modalnya dibatasin, yaitu tidak boleh melebihi 5 miliar tidak termasuk dengan tanah maupun bangunan. Yang ketiga itu adalah jenis kegiatan usaha. Nah, teman-teman harus menentukan jenis usahanya sesuai dengan klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, teman-teman bisa cari terlebih dahulu tentang kategorinya sesuai dengan KBLI baik melalui Google maupun informasi yang lainnya. Yang terakhir itu teman-teman harus menyiapkan dokumen identitas pribadi yaitu KTP dan NPWP. Nah, teman-teman untuk KTP dan NPWP-nya tidak perlu difotokopi maupun diupload karena yang dibutuhkan hanya informasi yang tertera pada KTP maupun NPWP-nya saja. Nah, teman-teman setelah menyiapkan hal-hal tersebut, maka kita akan melanjutkan untuk mendaftar ke situs ahau.co.id. Nah, yang pertama-tama itu kita masuk ke situs ahau.go.id, terus pilih menu perorangan, terus kita akan daftarkan diri. Yang kita butuhkan itu adalah identitas pribadi kita. Kita masuk ke registrasi akun, terus ada yang dibutuhkan itu ada nick, terus ada nama lengkap kita, tanggal lahir, nomor NPWP, dan email yang aktif. Email ini untuk membantu kita dalam kepentingan korespondensi nantinya. Dipastikan kita harus masuk dan inputnya secara lengkap sesuai dengan KTP dan nomor NPWP kita. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk melakukan aktivasi dari akun yang tadi dibuat, termasuk adanya password juga untuk melakukan login ke akunnya. Nah, email yang digunakan tadi itu adalah email yang teman-teman daftarkan tadi ya, dan di sini teman-teman silakan langsung klik aja aktivasi akun sampai akunnya berhasil. Selanjutnya kita login ke akun yang sudah diaktifin tadi dengan menggunakan nick dan password yang tadi diberikan dari email. Setelah itu setelah masuk kita klik menu pendirian. Nah, di sini kita belum bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu karena kita membayar PNBP. Untuk membayar PNBP kita harus mendapatkan voucher yang ada pada link tersebut. Setelah itu kita isi data-data yang ada pada website tersebut. Untuk melakukan pembayaran dapat dilakukan dari bank, stok
Tokopedia ataupun platform lainnya. Untuk membayarnya, kita harus memasukkan nomor voucher yang tadi diberikan. Setelah memasukkan voucher, kita tinggal melakukan checkout. Setelah itu, kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu pembayaran yang telah kita lakukan pada website ahu.go.id. Setelah itu, kita masukkan data lagi, data-data yang perlu diisi. Lalu PNBP pun selesai untuk dibayar. Jadi harus melakukan konfirmasi pembayaran PNBP yang tadi terlebih dahulu. Caranya silakan klik menu Simpadu di halaman awal ahu.go.id, kemudian klik konfirmasi pembayaran. Setelah itu masukkan nama pemohon, email, nomor telepon, dan kode bank. Lalu masukkan kode vouchernya juga, dan klik konfirmasi. Jika konfirmasi pembayaran PNBP kita sudah selesai, baru bisa melakukan pendaftaran PT perorangannya sekarang. Untuk pendaftaran PT perorangannya, kembali ke menu awal di dashboard, kemudian isi nomor voucher dan nama perusahaan yang akan didirikan. Kalau namanya sudah sesuai, memenuhi syarat, tidak ada penolakan, tidak menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh pihak lain, maka nanti dibolehkan menggunakan nama PT yang didaftarkan. Tinggal selanjutnya kita memberi centang di kolom syarat dan ketentuan, tanda kita menyetujui dan lanjutkan. Pendaftaran pendirian perseroan. Yang pertama kita harus mengisi data-data perusahaannya, terus masukin nama perseroannya, masukin email dan data-data lainnya, terus masukin nilai modal perusahaan tidak lebih dari 5 miliar. Terus kita harus memilih badan perusahaan apa yang ingin kita jalankan. Selanjutnya masuki data-data pemilik seperti data-data NIK, kabupaten, nama lengkap, RT RW. Setelah itu proses pendaftaran telah diselesaikan. Nah, setelah proses pendaftaran selesai, maka kita akan mendapatkan pernyataan pendirian. Nah, surat pernyataan pendirian ini pun bisa di-download. Nah, surat pernyataan pendirian perusahaan perseorangan ini hampir sama seperti akte pendirian perusahaan atau akte notarisnya. Nah, selain dari surat pernyataan pendirian ini, kita juga dapat sertifikat pendaftaran PT perorangan yang bisa di-download juga di halaman pernyataan pendirian ini. Nah, sertifikat ini merupakan surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan dimilikinya sertifikat pendaftaran pendirian ini, serta dari sertifikat dan surat pernyataan pendirian, maka PT perseorangan yang kita dirikan secara resmi sudah sah menjadi badan hukum, badan usaha secara hukum yang sudah terpisah dengan pemiliknya. Nah, dalam 1 atau 2 hari ke depannya, kita juga akan mendapatkan email masuk dari email yang kita gunakan untuk pendaftaran PT ini. Nah, email tersebut itu akan berisi tentang NPWP elektronik perusahaan yang dikirim langsung oleh kantor pajak Pratama. Nah, jadi kita tidak perlu lagi harus pergi mengurus NPWP ini ke kantor pajak karena sudah satu paket dengan pendaftaran PT ini. Nah, gampang kan cara mendirikan perseroan perorangan secara online? Mari kita mendirikan perusahaan kita di ahu.go.id. Di samping itu, ada pun dosen pembimbing kami, Pak Beni Zairalata, bersama rekan-rekan teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Febiliona, sebagai editor. Kemudian ada Ricky Lim, Henry Charles, Jerry Metanius, Brian Harsana Jasa, Leonardo, dan yang terakhir ada Vincent Nicolasu. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih.